Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivin Rumbowu. Saya mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika angkatan 2018 dengan NIM 2018-42054. Kali ini saya akan membahas tentang teorema utama homomorfisme yang ketiga. Untuk selanjutnya langsung saja nonton penjelasan saya kali ini. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang teorema utama homomorfisme, di mana di sini terdapat penurunan dari TUHG atau singkatan dari TUHG ini sendiri, yaitu teorema utama homomorfisme grup, di mana pada teorema-teorema sebelumnya terdapat teorema 52.8 yang berbunyi misalkan F adalah homomorfisme dari grup G, K grup G1, kemudian H subgrup normal dari G, sedemikian sehingga H subset dari kernel F dan G1 G aksen merupakan homomorfisme natural di G K G per H dan G1 K G1 per H dan G1 K G1 per FH masing-masing. Maka terdapat isomorfik unik H dari G per H ke G1 per FH sedemikian sehingga ditemukan ini G aksen komposisi G sama dengan H komposisi G. Mana di sini teman-teman bisa lihat di sini ada diagram yang berbentuk segi empat. Karena kalau dilihat pada teorema 1 dan teorema 2, pada teorema utama homomorfisme ini diagramnya itu berbentuk segitiga. Namun pada teorema yang ketiga ini untuk penurunannya didapatkan diagram yang berbentuk segi empat, di mana di sini teman-teman bisa lihat G ini merupakan homomorfisme dari G ke G per H, sedangkan G aksen merupakan homomorfisme dari G1 ke G1 per FH, di mana F ini merupakan homomorfisme dari G ke G1 dan H ini merupakan homomorfisme dari G per H ke G1 per FH. Nah, di sini juga ada pembuktiannya. Sini dari bukti inilah kita dapat menunjukkan untuk membuktikan teorema yang di atas ini, di mana jika ditunjukkan kernel G aksen komposisi F sama dengan H, maka isomorphic image H dari G per H ke G1 per FH, di mana kita lihat dalam teorema 5.2.1 yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kalau misalkan A elemen H, maka G aksen komposisi F A sama dengan G aksen F A merupakan identitas. Nah, dari pembuktian inilah maka kita akan mendapatkan A B inverse elemen kernel F subset dari H dan A sama dengan, nah sedemikian sehingga dari teorema yang tadi kita bahas maka mengakibatkan kita menghasilkan teorema 3 isomorfisme atau teorema utama homomorfisme yang ketiga. Mana teman-teman bisa lihat di sini, misalkan H1 H2 merupakan subgrup normal di G, sedemikian sehingga H1 subset dari H2, di mana H1 ini termuat dalam H2, artinya H2 ini lebih besar, sehingga kita dapat membentuk 3 buah grup faktor. Teman-teman bisa lihat di sini 3 buah grup faktor 1, 2, 3, di mana G per H1 ini merupakan grup faktor dan H1 H2 ini H1 per H2 ini merupakan subgrup normal sehingga menghasilkan G per H2. Jadi G1 per H2 dibagi atau per dengan H2 per H1 homomorfisme dengan G per H2, artinya G per H1 per H2 per H1 sama dengan G per H2. Nah, dengan kata lain, kita dari penurunan di sini diagram ini maka kita menghasilkan ini diagram ini.
Nah, di sini ada pembuktiannya di mana kita substitusi berikut dalam teorema 5.2.8 yang ini. Ya. Terus untuk G1 H2, untuk H1 dan G per H1 per H2 per H1, untuk G1 per per FH, di mana hal ini F adalah homomorfisme natural G ke GH1. Ini F merupakan homomorfisme natural dari G ke G per H1 dan juga G ke G per H1. Nah, kita perhatikan di sini, maka akan menghasilkan ini nih, FH2 sama dengan H2 per H1. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan teorema berikut atau teorema isomorfisme yang ketiga dalam contoh berikut. Contohnya diberikan sebuah grup Z dengan penjumlahan dan subgrup normal 6 dan 3 pada Z. Nah, teman-teman bisa lihat di sini 6Z itu merupakan H1 pada teorema yang ketiga, dan juga H3 ini merupakan H2, di mana 3Z ini lebih besar dari 6, karena dia 3Z ini kan terdapat 3, 6, 9, 12, 18 dan seterusnya. Sedangkan 6 ini hanya memuat 6, 12, 18 dan seterusnya. Jadi 6 ini termuat dalam 3 ini. Sehingga kita dapat membentuk 3 buah grup faktor yang dimana di situ ada Z per 3, Z per 6 dan juga 3 per 6. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kita sudah membentuk masing-masing, yaitu Z per 3 sama dengan ini hasilnya 0 tambah 3, 1 tambah 3, 2 tambah 3. Sedangkan Z per 6 ini hasilnya yaitu 0 tambah 6, 1 tambah 6, 2 tambah 6, 3 tambah 6, 4 tambah 6, 5 tambah 6. Dan juga kita buat 3 per 6 karena tadi 6 ini termuat dalam 3, H1 termuat dalam H2. Ini hasilnya 0 tambah 6 dan 3 tambah 6. Sehingga dari grup ketiga grup faktor ini kita menghasilkan subgrup faktor dibagi dengan grup faktor dibagi dengan grup faktor. Nah, ini grup faktornya ini Z per 6 dibagi dengan 3 per 6. Nah, hasilnya ini ada 0, 1, 2. Jadi kita menghasilkan ini Z3. Nih, Z3 itu 0, 1, 2. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, semoga paham ya. Sampai di sini saja penjelasan kali ini, dan juga teman-teman harus memahami bahwasanya dalam 3 teorema utama ini sangat penting, tapi yang sering digunakan itu teorema utama yang pertama, karena untuk membuktikan isomorfik dua buah grup, jika grupnya itu berbentuk grup faktor. Jadi untuk membuktikan grup isomorfik itu ada 2 cara. Kalau grupnya itu grup biasa, bukan grup faktor, maka nanti dia isomorfik jika terdapat isomorfisme di antara kedua grup itu. Jadi kita harus mendefinisikan fungsi F, yang fungsi F itu injektif dan surjektif sehingga menjadi isomorfisme grup.